Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anggraini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya dari kelas 1A dengan NIM 20102538. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang keempat itu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang kelima itu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga itu tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapat dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat itu terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki keseimbangan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ia tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah ada 3, yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanismenya penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahnya dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah yang pertama yaitu artikel.
Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sastra 1 atau S1. Yang keempat, work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima, paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Yang keenam, ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar sastra 2 atau S2 atau master. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.